got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional. Bisnis internasional ini ialah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, perbankan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Bisnis internasional ini adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan ekspor-impor barang. Dan foreign investment-nya baik direct maupun portofolio yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para individu dan organisasi tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa tahapan memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidental. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Yang kedua, ekspor aktif. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga, penjualan lisensi. Tahap ini negara pendatang penjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dan yang terakhir yaitu tahap franchising. Tahap franchising ini merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangannya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, dan lain-lain. Bentuk franchise yang pada saat ini populer di negara kita dan juga di negara lain, yaitu terdapat manajemen sistem yang sudah teruji. Selanjutnya terdapat memiliki nama yang sudah terkenal dan populer, serta performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sebaliknya, bentuk ini juga memiliki kelemahan, yaitu biaya yang tinggi untuk mendapatkan franchise. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Biasanya negara pengekspor menggunakan mata uang negara tersebut untuk membayar barang. Perbedaan inilah yang kadang membuat negara penerima produk kesulitan karena harus menukar ataupun mengkonservasikan mata uang yang akan dibayarkan. Hambatan bisnis internasional sudah tidak menjadi kendala lagi pada saat ini karena kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan jenis mata uang asing lainnya seperti dolar Amerika Serikat dan euro. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Seringkali konsep kebijakan pasar bebas yang telah disepakati secara internasional bertolak belakang dengan keinginan suatu negara. Jika barang yang masuk semakin banyak, maka produk lokal akan kalah saing dan terpaksa menurunkan harga agar bisa menarik minat masyarakat. Untuk memproteksi komoditas produk dalam negeri, maka negara menerapkan kebijakan pembatasan impor serta pemberlakuan tarif impor. Kebijakan inilah yang menjadi hambatan bisnis internasional dan merugikan importir karena biaya produksi menjadi naik. Yang ketiga, konflik dalam suatu negara. Adanya konflik dalam suatu negara menjadi faktor penghambat perdagangan internasional yang seringkali menghambat perdagangan antar negara. Konflik ini bisa berupa kudeta, peperangan, protes besar-besaran, kerusuhan, dan masih banyak lagi.
Keadaan ini akan sangat mempengaruhi keamanan transaksi perdagangan. Selain berkurangnya kegiatan impor dan ekspor, kegiatan investasi juga akan sulit tercapai. Oleh karena itu, konflik antar negara dapat berdampak signifikan terhadap memburuknya kondisi perekonomian nasional. Keempat, rendahnya kualitas tenaga kerja. Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produk dengan kualitas yang buruk. Hal inilah yang menyebabkan produk tersebut kalah saing dibandingkan produk serupa yang diproduksi di negara lain. Manusia merupakan salah satu faktor penting penunjang proses produksi. Pekerja yang berkualitas mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas dan bernilai tinggi. Produk seperti ini yang dijual di negara maupun akan tetap laris manis dan tidak kalah dengan produk sejenis dengan harga lebih murah. Sebisa mungkin perusahaan dapat mengatasi hambatan perdagangan internasional ini. Jika ingin usaha yang dijalankan lebih progresif dan memiliki pangsa pasar yang besar, perekrutan tenaga kerja harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 5. Yaitu birokrasi yang rumit. Untuk dapat melakukan kegiatan impor dan ekspor, perusahaan harus mematuhi peraturan birokrasi. Namun untuk mendapatkan persetujuan, prosesnya cukup lama. Bahkan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya. Semakin lama prosesnya, semakin tinggi pula biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan. 6. Organisasi satu regional. Ada banyak organisasi antar negara yang terbentuk saat ini, misalnya seperti ASEAN. Dalam organisasi tersebut terdapat kebijakan yang mengatur perdagangan internasional, di mana hanya negara anggota organisasi saja yang bisa ekspor impor produk. Kebijakan ini menutup kesempatan bagi negara lain non-anggota untuk melakukan impor produk. 7. Pembatasan kualitas impor. Dengan perdagangan internasional, suatu negara memperoleh likuiditas tambahan melalui biaya masuk yang dikenakan. Namun, di sisi lain, jika impor produk terutama bahan pokok terus dilakukan, akan berdampak pada kondisi bisnis dalam negeri. Pasokan produk yang terlalu banyak justru akan membuat harganya semakin turun. 8. Perbedaan bahasa selain perbedaan mata uang. Penggunaan bahasa yang berbeda juga menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Misalnya, importir Tiongkok lebih fasih berbahasa Mandarin, sedangkan importir Indonesia lebih memahami bahasa Inggris. Jika perbedaan bahasa ini tidak diselesaikan, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Tentunya, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.